di podcast Sejarah dan Konflik Internasional. Di sini kita akan membahas sedikit tentang konflik-konflik masa lampau. Sebelumnya, perkenalkan saya Ismail Fatimah Zahra dan teman-teman saya. Saya sudah setia. Saya Muhammad Hasan Nafah Khoiri. Saya sudah sekali. Saya akan bersama Naja. Oke, di sini kita akan membahas konflik sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Bikitan. Mau tahu kelanjutannya? Kita masuk ke segmen pertama. Di sini kita akan membahas konflik antara Indonesia dan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Bikitan. Mungkin dari teman-teman ini ada yang tahu dan bisa menjelaskan gimana sih awal mula konflik tersebut bisa terjadi. Oke, baik. Jadi gini, Sipadan dan Bikitan merupakan dua pulau kecil yang berada di wilayah Laut Sulawesi. Nah, mungkin terlihat sepele ya jika dilihat dari ukurannya. Tapi jangan salah, pulau-pulau ini mempunyai nilai standar yang sangat besar. Selain menjadi surga di bawah laut, pulau-pulau ini juga menjadi batas maritim dan juga menjadi hak atas sumber daya alam yang ada di sekitar wilayahnya. Oke, jadi itu awalnya sengketa ini muncul karena kedua negara, Indonesia dan juga Malaysia. Mereka mereka beranggapan bahwa mereka memiliki hak atas Sipadan dan juga Bikitan. Jadi Indonesia ini berargumen bahwa pulau ini milik mereka karena pulau ini merupakan bagian dari Hindia Belanda berdasarkan peta dan juga dokumen sejarah. Namun di sisi lain, Malaysia juga mengklaim bahwa pulau ini milik mereka karena mereka telah mengelola sejak masa penjajahan koloni Inggris, yaitu mereka telah membangun mercusuar dan juga telah menjaga konservasi. Ketergantungan ini berlangsung lama hingga akhirnya pada tahun 1997 mereka sepakat untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Oke, dari penjelasan tadi itu benar bahwa konflik Indonesia dan Malaysia itu memperebutkan Sipadan dan Bikitan sangat berpengaruh terhadap zona maritim, di mana zona maritim tersebut ada hubungannya dengan UNCLOS. Dari kalian mungkin ada yang tahu nih hubungan zona maritim dengan UNCLOS kenapa bisa sangat penting? Jadi sebelum kita masuk dari ke pembagiannya ya, kita tuh harus tahu dulu UNCLOS itu apa. Jadi UNCLOS itu adalah konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara itu membagi wilayah lautnya di dunia. Jadi itu ada 4 pembagian yang menurut UNCLOS. Yang pertama itu ada laut teritorial. Jadi laut teritorial itu jaraknya itu wilayah itu 12 mil laut ya dari garis pantai, yang dimana negara itu memiliki daratan penuh di dalamnya. Terus yang kedua itu ada zona tambahan. Zona tambahan ini itu jarak wilayahnya itu sekitar 24 mil laut, yang dimana digunakan untuk penegakan hukum. Contohnya itu seperti bea cukai dan juga imigrasi. Dan yang ketiga itu ada zona ekonomi eksklusif yang biasa kita kenal sebagai ZEE. Nah, ZEE ini tuh jarak wilayahnya itu 200 mil laut ya. Yang dimana negara itu punya hak eksklusif atas kekayaan sumber daya yang ada di laut. Contohnya kayak ikan, minyak dan juga gas. Dan yang terakhir yaitu ada landas kontinen. Nah itu dia gaya dasar laut ya. Jaraknya itu 200 mil laut atau yang dimana negara itu punya hak untuk pengelolaan kayak tambang, mineral dan juga kekayaan lainnya. Nah, kenapa bisa dibilang sangat penting itu kedua pulau ini? Karena kedua pulau ini tuh mempengaruhi batas dari zona ekonomi eksklusif dan juga landas kontinen. Nah, kenapa kedua pulau ini sangat penting? Karena kedua pulau ini tuh mempengaruhi batas dari zona maritimnya, yaitu zona ekonomi eksklusif dan juga landas kontinen, yang dimana jika ada salah satu negara yang bisa memilikinya itu harus memperluas klaim batasnya kayak 200 mil lebih ya, dan di sekitarnya, dikarenakan di dalamnya itu terdapat sumber daya alam yang sangat besar. Dari penjelasan tadi bahwa konflik antara Indonesia dan Malaysia ini dibawa sampai ke Mahkamah Internasional. Tentunya ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Siapa sih pihak yang kalah dan siapa pihak yang menang tersebut?
Oke, jadi permasalahan ini itu dibawa sampai ke Mahkamah Internasional. Jadi dia mahkamah yang mana di situ adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional. Dan di sini dari sengketa antara Pulau Siba dan juga Likitan ini kan termasuk di dalam suatu permasalahan antar negara. Nah, maka dari itu permasalahan ini sampai dibawa ke Mahkamah Internasional. Nah, untuk kasus Siba dan juga Likitan itu berlangsung dari 97 sampai 2002. Yang mana setelah proses panjang di tahun 2002 itu Mahkamah Internasional memberikan jawaban. Jadi klaim atas Pulau Siba dan juga Likitan itu sudah diputuskan siapa itu pemiliknya. Nah, bahwasanya Malaysia itu membuktikan dengan adanya. Jadi di sini sebelum kita membahas untuk siapa yang menang dan juga yang kalah, bahwasanya Mahkamah Internasional itu memberikan putusannya atas dasar efektiviti. Atas dasar prinsip efektiviti, yaitu prinsip hukum yang mana pihak yang memiliki andil dalam pengelolaan suatu pulau itu berhak yang menang. Nah, berarti dari situ bahwasanya yang dibawakan Indonesia ke Mahkamah Internasional itu hanyalah klaim historis. Yang mana klaim historis itu apabila dikaitkan dengan prinsip yang telah digunakan oleh Mahkamah Internasional itu pasti akan jelas ditolak. Nah, kemudian dari Malaysia sendiri mereka telah membuktikan bahwasanya klaim atas Pulau Siba dan juga Likitan ini dibuktikan dengan melakukan pembangunan. Misalkan mereka telah melakukan konservasi juga menjaga lingkungan yang ada di sana, kemudian pembangunan mercusuar dan lain-lain. Dan juga termasuk pengelolaan administrasi sudah dilakukan oleh Malaysia. Nah, atas hal yang dilakukan oleh Malaysia, Mahkamah Internasional, di mana di situ untuk hakimnya itu terdiri atas 17 hakim, yang mana 15 hakim menyetujui bahwasanya Malaysia itu berhak atas klaim Pulau Siba dan juga Likitan, sedangkan Indonesia hanya disetujui oleh 2 hakim saja. Nah, dengan hal itu tentunya klaim ini dimenangkan oleh Malaysia. Nah, dari hal tersebut tentunya itu menjadi permasalahan dari kemaritiman Indonesia juga, karena klaim historis saja tanpa adanya suatu aksi dari kita itu tidak cukup untuk berhak mengklaim dari suatu pulau, yang mana suatu pulau di situ masih belum ada kejelasan juga. Nah, benar apa yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional juga bahwasanya pulau ini mending kasarannya itu dikasihkanlah ke Malaysia, karena memang Malaysia telah melakukan segala aksi yaitu dari pembangunan dan lain sebagainya, sedangkan Indonesia hanya klaim-klaim historis saja. Nah, tentunya ini merupakan salah satu kekalahan kita juga, di mana suatu kedaulatan pulau itu tidak bisa dibuktikan dengan klaim historis, sehingga di sini kita kalah secara geopolitik seperti itu. Jadi kesimpulannya yang menang itu adalah Malaysia dan yang kalah adalah kita. Oke, dari pembahasan yang tadi sudah disampaikan, pastinya ada nih pelajaran yang bisa diambil. Bagaimana? Ya, jadi aku dari tadi itu kan udah menyimak sama ini, mencatat beberapa hal yang penting. Jadi ini tuh dari kisah Siba dan Likitan kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, pengelolaan nyata lebih penting daripada klaim sejarah. Jadi untuk mempertahankan wilayah perbatasan, negara itu harus menunjukkan aktivitas nyata seperti pembangunan infrastruktur dan konservasi. Yang kedua, pulau kecil memiliki dampak yang besar. Pokoknya itu jangan meremehkan pulau kecil. Pulau kecil itu bisa menjadi faktor penentu batas wilayah maritim yang akhirnya mempengaruhi hak sumber daya laut. Yang ketiga, pentingnya diplomasi damai. Sengketa ini diselesaikan melalui jalur hukum internasional tanpa konflik militer. Ini merupakan contoh yang baik tentang bagaimana hukum internasional menyelesaikan masalah ini dengan perdamaian tanpa adanya konflik. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang konflik Indonesia dan Malaysia atas perebutan Pulau Siba dan Likitan, di mana ya akhirnya Indonesia kalah atas perebutan wilayah ini. Mungkin segitu dulu dari kita. See you next time. See you.